Oke, akuntansi pajak. Nah, ini pertama yang perlu dipahami dari akuntansi pajak. Kalian harus paham dulu ini flow-nya. Jadi akuntansi pajak itu jangan dipahami sebagai cabang dari akuntansi, jadi cabang dari akuntansi yang baru gitu. Enggak ya. Jadi bukan dia itu kalau kayak akuntansi biaya, nah itu kan udah beda banget sama akuntansi keuangan. Kalau akuntansi pajak itu sebenarnya adalah bagian dari akuntansi keuangan. Nah, jadi jangan dianggap kalau pembukuannya nanti beda. Sebenarnya akuntansi pajak itu cuma nempel di akuntansi keuangan. Jadi tetap pembukuannya tetap satu. Nah, di sini ada dokumen di jurnal di akuntansi, kemudian buku besar ke worksheet ini opsional, kemudian jadi trial balance, terus laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini salah satunya adalah apa? Income statement kan? Income statement. Nah, untuk keperluan perpajakan, income statement tadi harus dilakukan rekonsiliasi fiskal. Kenapa kok direkonsiliasi? Karena ada undang-undang perpajakan yang beda gitu, aturannya sama di PSAK mengenai pengakuan penghasilan dan juga pengakuan beban. Bisa jadi bukan objek pajak atau biayanya nggak boleh dibebankan, seperti itu. Pasti kalian udah hafal lah ya kayak gini. Nah, ini sama kayak tadi, kalau akuntansi komersial, akuntansi keuangan itu penggunanya adalah shareholder kan, atau pengguna umum lah. Nah, sedangkan kalau akuntansi pajak itu outputnya berupa SPT dan penggunanya adalah fiskus. Nah, untuk mencapai mendapatkan SPT, kita harus lakukan rekonsiliasi fiskal. Dasarnya kalau akuntansi komersial, FRS atau PSAK, untuk akuntansi pajak ya, undang-undang pajak. Itu ya perlu dipahami kalau akuntansi pajak itu bukan kita pembukuannya double gitu. Nanti ada pembukuan buat akuntansi komersial, ada pembukuan buat akuntansi pajak, enggak gitu. Jadi pembukuannya tetap satu, jadi akuntansi keuangan itu tadi. Cuma kalau ketika kita ingin membuat SPT, kita lakukan rekonsiliasi fiskal sesuai dengan undang-undang perpajakan. Nah, ini summary-nya. Tujuannya tadi untuk investor atau kreditor, akuntansi perpajakan untuk ARS atau DJP gitu. Dasarnya adalah PSAK, ini undang-undang perpajakan. Nah, ini asas pembukuannya. Kalau akuntansi komersial itu dia konservatif ya, tapi sebenarnya konservatif ini pun lebih banyak di GIP. Konservatif itu maksudnya kalau ada penghasilan diakui nanti, tapi kalau ada biaya langsung diakui. Itu ciri khas dari akuntansi komersial. Contoh konservatisme yang paling gampang ditemui ya cadangan piutang tak tertagih. Nah, itu contoh dari konservatif. Jadi dia hati-hati gitu. Sebisa mungkin biaya itu harus bisa di-track langsung. Nah, sedangkan kalau di undang-undang pajak dia menggunakan prinsip realisasi. Jadi ketika belum terjadi ya nggak boleh diakui. Akuntansi komersial menggunakan basis akrual, akuntansi perpajakan dia menggunakan akrual dan kas campuran. Ini sebenarnya juga aneh nih, kenapa kok di undang-undang kita masih memperbolehkan kas campuran gitu. Jadi kas, tapi nanti ada beberapa item yang mewajibkan untuk menggunakan akrual. Ini apakah apakah dirasa kalau menggunakan akrual itu terlalu rumit sehingga wajib pajak yang masih UMKM nggak bisa menerapkan atau gimana? Ini masih kurang tahu lah ya. Mungkin alasannya itu. Jadi kalau menggunakan akrual nanti yang wajib pajak kecil tuh kesusahan gitu. Jadi masih diperbolehkan menggunakan basis akrual, basis kas campuran. Tapi kalau kita belajar di sini di akuntansi pajak ini sebagian besar nanti pasti lebih banyak menggunakan akrual gitu ya. Nah, kemudian di akuntansi komersial itu menggunakan prinsip nilai wajar dan juga biaya historis lah ya. Nah, sebenarnya yang dimaksud nilai wajar itu nanti nilai pasar itu kayak
Kalian pasti pernah kan lihat di laporan keuangan ada item unrealized gain kayak gitu, unrealized loss. Nah, itu yang namanya nilai wajar. Jadi penyesuaian. Misalnya kayak ada penyesuaian kurs di item-item laporan neracanya. Itu dia menggunakan namanya nilai wajar. Sedangkan kalau di historis, kalau di pajak, dia itu hanya menggunakan biaya historis. Misalkan kalau di akuntansi komersial, kalian pasti tahu kan prinsip lower cost or net realizable value untuk mengukur inventory. Sedangkan kalau pajak itu dia nggak mau pakai itu, dia harus pakai nilai historisnya atau biayanya. Sebenarnya alasannya sederhana, karena kalau menggunakan nilai pasar, itu nanti memungkinkan adanya pergeseran laba. Jadi menggunakan nilai wajar itu kan sebenarnya juga suka-sukanya perusahaan. Nah, itu kalau pajak dipakai nilai itu nanti bahaya. Jadi kita nggak punya pedoman yang pasti gitu. Oke, nah ini sebenarnya yang kalian perlu pahami dibuat UTS ini adalah menjurnal ya, menjurnal pajak-pajak output gitu, pajak-pajak output dan PPN, utamanya itu dua itu, dan pajak 4 ayat 2, output pasal 21, 22, 23, 4 ayat 2 dan PPN. Ini saldo normalnya ini di neraca kredit debit ini nggak perlu dihafal teman-teman, dipahami aja karena ini logikanya sederhana. Misalkan PP pasal 21 itu kalau kita sebagai pemotong berarti kita megang uang orang lain, ya kan? Megang uang orang lain harus kita setor, berarti itu nanti jadi utang. Utang berarti posisinya di kredit, gitu ya. Oke. Sedangkan kalau pasal 23, misalkan kita dipotong itu jadi pengurang atau jadi kredit pajak di akhir masa, berarti itu jadi aset kita kan, aset berarti posisinya di debit. Sedangkan kalau kita motong PP 23 orang lain itu jadi utang. Utang berarti harus disetor. Berarti utang ada di kredit. Nah, itu aja. Jadi neraca di bagian kredit. Nah, ini kenapa kok pasal 22 ada yang di debit laba rugi, pasal 22 ada yang bersifat final ya, ada yang bersifat final berarti dia dibebankan di laba rugi. Nah, apakah nanti bisa dibebankan menurut fiskal? Nah, itu urusan lainnya. Jadi kita bicaranya di sini masalah akuntansi komersial dulu. Nanti urusan di koreksi fiskal itu nanti. Oke. Pajak, ini pajak-pajak daerah. Ada di debit semua, jadi beban. Ini dipahami lagi. Nah, kemudian di sini pokok bahasanya yang paling penting adalah penghasilan ya, penghasilan menurut komersial dan juga menurut undang-undang perpajakan. Kalau menurut komersial sebenarnya ini lebih enak dibahas di akuntansi keuangan menengah lah ya, yang bab revenue recognition. Nah, itu sudah dijelasin lengkap apa itu penghasilan gitu. Nah, sedangkan kalau di undang-undang perpajakan kita bagi penghasilan itu menjadi 3 jenis. Ada yang non final di pasal 4 ayat 1, kemudian ada yang final pasal 4 ayat 2 dan non objek pajak di pasal 4 ayat 3. Nah, ini kalau menurut PSAK kerangka konseptualnya. Income, penghasilan, pendapatan dan keuntungan. Nah, itu kan tiga istilah lah ya yang dari dulu sudah kita kenal. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau penghasilan itu terdiri dari revenue dan gain. Jadi ada dua macam. Jadi penghasilan ini, nah kayak gini, ada penghasilan itu yang lingkaran besar ini, pendapatan itu bagian dari income ini tadi. Nah, timbul dalam aktivitas entitas yang biasa. Jadi recurring lah ya, recurring income yang normal. Misalnya dari penjualan produknya, itu masuk ke kategori revenue. Sedangkan untuk gain itu biasanya dia non recurring atau incidental. Misalnya dari penjualan aset kan nggak ditujukan untuk dijual, makanya dia dimasukkan kategori gain. Jadi income itu terdiri dari
revenue dan gain. Oke, ini sama. Nah, ini contohnya. PT Sehat menjual barang kepada PT Semangat 1 juta, kemudian diberi potongan harga sebesar 3% dan memungut BPN 10%. Nah, kemudian PT Sehat mencatat pendapatan sebesar ini. Nah, ini sebenarnya salah ya teman-teman. PPT-nya salah, yang benar itu harusnya account receivable, sales, dan PPNPK itu segini. Jadi sales-nya 970, nah, berarti PPN-nya harusnya 97.000 dan piutang atau kasnya menyesuaikan. Nah, kalau PPN perlu diingat saat utangnya dia mana yang lebih dulu antara pengiriman barang, penjualan, penyerahan, dan juga diterimanya kas gitu. Sedangkan kalau di akuntansi komersial itu ketika kita belum mengirim barangnya, maka PPN maka belum diakui sebagai penghasilan, tapi diakui sebagai utang. Misalnya kita menerima uang muka gitu. Nah, ini biaya-biaya pengurangan penghasilan. Nah, pengurangan penghasilan itu terdiri dari biaya, kompensasi, dan juga fasilitas. Ini kita udah masuk ke pajak ya berarti ya. Jadi kita masuk ke pajak. Nah, biaya itu ada yang terkait dengan 3M dan non 3M. Nah, contohnya apa yang non 3M? Yang 3M misalnya membayar listrik rumah pemegang saham. Nah, itu kan nggak terkait dengan perusahaan, kan? Nggak terkait dengan usaha. Jadi dia nggak boleh dibebankan. Nah, biaya-biaya yang nggak boleh dibebankan ini, yang non 3M ini, harus dikoreksi fiskal. Gitu. Nah, sedangkan biaya 3M ini terdiri dari macam. Ada yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, ada yang kurang dari 1 tahun. Jika kurang dari 1 tahun dia dibebankan sekaligus, jika lebih dari 1 tahun dia dibebankan mulai penyusutan. Nah, ini biasanya buat aset tetap dan juga aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud gitu ya. Misalnya kayak trademark itu kan dia nggak masuk ke yang berwujud kan, dia masuk yang non berwujud. Jadi dia dibebankan melalui amortisasi. Nah, untuk cara penyusutannya, amortisasi pasti kalian udah di luar kepala lah ya itu istilahnya. Karena emang sebenarnya matkul akuntansi perpajakan ini matkul lanjutan gitu. Nah, jadi kalian harus paham dulu. Sebenarnya ini mengulang PPH dan akuntansi itu aja sebenarnya, nggak susah makanya. Nah, ini biaya-biaya yang diperbolehkan untuk dikurangkan ya dari penghasilan. Biaya yang secara langsung, tidak langsung berkaitan dengan ketentuan standarnya, pembelian bahan, upah gaji, sewa, royalti, biaya perjalanan, pengolahan limbah, asuransi, promosi, biaya administrasi, pajak-pajak kecuali pajak penghasilan. Jadi kalau pajak daerah bisa, kemudian kalau PPN itu bisa sepanjang dia nggak bisa dikreditkan. Gitu ya. Kemudian penyusutan, sudah dibahas tadi, iuran ke dana pensiun, syaratnya adalah yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan, gitu ya. Kemudian kerugian karena penjualan atau pengalihan harta. Nah, syaratnya hartanya adalah harta yang digunakan untuk 3M. Nah, misalnya hartanya ini nggak dipakai, ya berarti nggak boleh dibebankan kerugiannya. Nah, kemudian kerugian selisih kurs mata uang asing, ini sesuai realisasi. Kemudian biaya penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Nah, kemudian ada juga piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Berarti kata nyata-nyata di sini dia nggak boleh melakukan pencadangan. Nah, jadi kalau di akuntansi kita tiap akhir tahun kan melakukan pencadangan tiap akhir periode bad debt expense pada allowance kan, bad debt expense pada allowance for the full count. Nah, itu nggak boleh dipajak. Jadi itu harus dikoreksi. Koreksinya berapa? Dikoreksi sesuai yang benar-benar dihapuskan. Nah, kecuali untuk perusahaan bank misalnya. Nah, perusahaan bank itu ketika dia menerima deposit dari kita menabung di bank, itu mereka mencatatnya apa? Kira-kira kas pada
utang kan. Nah, kalau misalnya DJP mau memaksakan nggak boleh cadangan dong. Nah, itu kan dia nanti kesusahan, soalnya dia resiko utangnya dia itu tinggi gitu, resiko kreditnya. Nah, kemudian misalnya kalau kalian pasti pernah dengar kan 4:1, rasio 4:1 buat debt versus equity. Nah, itu buat bank juga dia nggak berlaku, karena dia utangnya nanti dia pasti utangnya lebih dari 4:1 gitu ya. Kemudian pembagian laba dengan nama dan bentuk apapun. Contohnya apa? Dividen. Nah, dividen itu di akuntansi komersial pun dia juga bukan biaya ya, tapi dia tempatnya itu setelah net income, artinya dia bukan pengurang penghasilan. Ini sebenarnya dari akuntansi komersial dan akuntansi pajak pun sama. Oke, dividen termasuk dividen yang dibayarkan asuransi kepada pemegang polis atau pembagian SHU koperasi. Contohnya lagi pembagian drawing di perusahaan CV. Kalian udah belajar AKL kan ya? KL kalau nggak salah udah kan? Itu CV itu kan ada drawing, ada withdrawal. Nah, itu termasuk kategori pembagian laba. Itu nggak boleh dikurangkan. Kemudian biaya yang dibebankan untuk kepentingan pemegang saham. Contohnya tadi membayar listrik rumah pemegang saham, tidak boleh. Kemudian ini pembentukan dana cadangan. Ini yang tadi. Kemudian premi asuransi kesehatan itu boleh dikurangkan. Kemudian penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura. Nah, natura. Contohnya gaji diberikan dalam bentuk beras. Nah, itu nggak boleh ya. Tapi ada beberapa natura yang boleh dibebankan. Itu contohnya seragam yang terkait dengan pekerjaannya, itu boleh dibebankan. Kemudian jumlah yang melebihi kewajaran. Nah, ini jumlah yang melebihi kewajaran ini sebenarnya analisisnya lebih ke transfer pricing-nya. Jadi ketika perusahaan memiliki afiliasi dengan seseorang gitu, memiliki afiliasi dengan seseorang, kemudian orang itu dipekerjakan dan dibayar melebihi sewajarnya, nah itu menurut pajak dia nggak boleh dibebankan. Nah, ini pun sebenarnya nanti pasti menimbulkan sengketa, teman-teman. Nah, transfer pricing itu pasti menimbulkan sengketa, karena emang dalam menentukan wajar nggak wajar itu sebenarnya masih sangat ambigu gitu, ya. Nanti kalian mendalami ini di matkul ALK semester 6. Matkul ALK nanti banyak banget transfer pricing. Atau mungkin udah di itu ya di pajak internasional, tapi kan masih nggak begitu dalam itu kalau nggak salah. Di ALK nanti kalian mempelajari apa sih itu melebihi kewajaran. Kenapa kok kalau ini sering banget masuk ke pengadilan pajak gitu. Kemudian harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan. Jadi sumbangan itu nggak boleh dibiayakan kecuali sumbangan yang 5 itu ya, yang contohnya yang untuk bencana nasional, dan kemudian ada juga biaya pembangunan infrastruktur. Nah, itu dia boleh dibebankan. Kemudian pajak penghasilan nggak boleh dibebankan. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi atau orang yang dari tanggungannya. Karena kalau digunakan untuk kepentingan pribadi itu sebenarnya dia mengambil keuntungannya sendiri gitu. Jadi nggak boleh dijadikan pengurang penghasilan buat perusahaannya. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan. Nah, ini kalau kalian udah belajar di akuntansi keuangan lanjutan ya, yang di bab CV itu. Di dalam CV anggota itu nggak ada yang namanya gaji.
Nah, gitu. Jadi ketika dia melakukan drawing itu sebenarnya bukan gaji, tapi dia mengambil bagian labanya, gitu ya. Nah, kemudian, nah gimana kalau misalkan CV tadi punya karyawan gitu, ya, karyawan terus digaji kan pasti, nah itu boleh ya. Jadi bukan itu yang dimaksud di sini, tapi gaji kepada anggota. Anggota itu nanti nama-namanya ada di akte pendirian gitu. Jadi bukan gaji kepada pegawai, misalnya ada CV-nya punya pegawai terus digaji tapi nggak boleh dibebankan, itu nggak, itu boleh. Yang nggak boleh kepada anggota yang ada di akte pendirian. Sanksi administrasi, bunga, denda, kenaikan, serta sanksi pidana. Nah, ini buat sanksi administrasi ini kalian itu ya pelajari yang baru ya, yang di Undang-Undang Cipta Kerja itu, jadi udah nggak 2% lagi, tapi punya hitungan sendiri gitu persentasenya. Itu sebenarnya nggak perlu kalian hitung, tapi udah ada di, soalnya udah ada di websitenya BKF, itu tiap bulan diupdate. Kemudian ada pengeluaran untuk mendapatkan menagih penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, itu tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan mulai penyusutan. Misalkan tadi membeli aset gitu ya, membeli aset 100 juta gitu, beli mesin gitu 100 juta. Nah, harusnya itu punya masa manfaat 4 tahun misalkan. Harusnya tiap tahun cuma dibebankan 25, tapi dibebankan di awal 100 juta. Nah, itu yang nggak boleh. Oke, nah. Berikutnya kita masuk ke inti dari materi akuntansi pajak buat UTS kalian ya, yaitu akuntansi PPN dan juga PPA Output. Nah, sebenarnya intinya tuh ya 2 materi itu yang pasti keluar. Oke, ini udah tahu lah ya pasti ya. PPN itu objeknya apa? Penyerahan kan? Penyerahan BKP atau JKP. Selain itu ada objek yang bersifat khusus yang diatur di pasal 16C dan 16D. 16C itu kegiatan membangun sendiri. Kemudian kalau 16D itu terkait dengan aktiva yang menurut tujuan sebelumnya tidak untuk diperjualbelikan. Gitu ya. Oke, ini sama. Nah, dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak ya harga jual dikurangi dengan diskon kalau ada. Jadi diskon itu boleh ya. Soalnya kalau dibaca di undang-undangnya itu kayak aneh gitu, seolah-olah diskon itu nggak boleh. Diskon itu boleh. Ya biasalah bahasa undang-undang memang biasanya gitu. Kemudian penggantian. Nah, penggantiannya sebenarnya juga harga jual, tapi dia untuk jasa. Nah, kemudian barang kena pajak, jasa kena pajak itu apa ya? Berarti kalian review lagi. Kalau nggak salah di Undang-Undang Cipta Kerja itu batu bara udah dikeluarin ya. Batu bara sekarang kena pajak. Iya nggak? Kalau nggak salah lah ya. Nah, kemudian nilai impor. Nah, nilai impor ini berarti kalau kita melakukan impor barang. Nah, yang perlu diwaspadai itu yang kayak gini, yang kayak impor dan pemanfaatan JKP dari luar negeri. Nah, itu jurnalnya nanti dia beda. Soalnya kita sebagai pembeli tapi kita diwajibkan melakukan pentoran. Gitu. Nilai lain yang paling sering keluar itu pasti ini pemakaian sendiri, kemudian apa lagi, pemakaian sendiri dan sumbangan. Nah, itu biasanya paling banyak muncul itu. HPP-nya apa? HPP-nya ya harga jual dikurangi dengan laba kotor. Itu ya. Kemudian kalau penyerahan aktiva itu nilai lainnya apa? Itu kan harga pasar wajar. Itu perlu kalian review, soalnya itu biasanya sering keluar. Nah, penyerahan dari pusat ke cabang.
penyerahan dari pusat ke cabang, dasar pengenaan pajaknya adalah harga pokok penjualan. Nah, itu ya. Nah, kalau dia konsinyasi, itu sekarang udah dikeluarkan dari definisi penyerahan. Jadi penyerahan konsinyasi itu sekarang udah nggak dikenakan PPN. Tuh. Nanti kalau dia udah terjual baru dikenakan. Saat terutang, nah, konsep dasarnya adalah mana yang lebih dulu antara penyerahan barang dan pembayaran. Kalau pembayaran dulu berarti pembayaran itu sudah terutang PPN. Nah, ketika diserahkan itu sebelum ada pembayaran itu sudah dikenakan PPN seluruhnya. Nah, misalnya ada uang muka, harga barangnya dia 100, uang muka 20. Nah, dibayar dulu uang mukanya. Nanti PPN terutang saat dibayar uang muka. Itu ya. 20 dikali 10%. Oke, pajak masukan yang dapat dikreditkan, dia masuk ke aset. Aset berarti di debit neraca. Kemudian pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, debit di laba rugi. Oke, pajak keluaran jelas utang neraca. Nah. Oh iya, tadi satu lagi, kalau saat terutang, kalau misalnya penjualan kepada bendahara, itu dia saat ditagihkan, ya kata-katanya saat ditagihkan. Saat ditagihkan dia baru membuat faktur. Oke, ini sama. Nah, kalau retur dia bagi penjual berarti dia mengurangi pajak keluaran. Sedangkan bagi pembeli dia mengurangi pajak masukannya. Nah, ini contohnya. PT 1000 kg secara tunai kepada PT Studi Asik dengan nilai 10 juta dengan potongan tunai sebesar 1.500.000. Nah, jadi diskon itu selalu diperbolehkan ya selama dia dimasukkan dalam faktur pajak. Harga pembeliannya 10 juta, kemudian potongannya tadi 1,5 juta, berarti DPP PPN-nya 8.500.000. Nah, PPN-nya berarti 10%, 850.000. Pembayarannya total 9350. Nah, ini jurnalnya. Berarti di kredit inventory, kemudian di debit inventory, di debit juga pajak masukannya, kemudian kas total dari debitnya itu tadi. Nah, buat penjual ya tinggal dibalik kan. Kasnya penjualannya berapa? 8.500.000, pajak keluarannya 850, dan di debit kas sejumlah total kreditnya tadi. Nah, kalau kalian bingung, kalian bisa pisah aja. Jadi kas pada penjualan 8.500.000, kemudian kas pada pajak keluaran 850.000. Nah, biasanya kalau dipecah gitu lebih mudah dipahami gitu ya. Oke, ini sama tapi bedanya ada pemberian cuma-cuma. Nah, pemberian cuma-cuma tadi dasar pengenaan pajaknya apa? Harga pokok penjualan kan, atau harga penjualan dikurangi laba kotor gitu. Nah, ini di sini sudah diketahui kalau harga pokoknya itu 10.000. Nah, berarti di sini muncul nih tambahan pajaknya. Oke, harusnya kan PPN-nya itu 450.000, tapi di sini ada tambahan PPN 10.000, jadi pajak keluarnya 460.000. Itu ya. Nah, di sini juga muncul nih biaya promosi. Jadi tidak dimasukkan ke HPP, tapi dimasukkan ke biaya promosi. Oke, ini sama pembelian dan penjualan kredit. Nah, ini bedanya kalau dia kredit. Jadi dia nanti ada
bukan di debit di kas, tapi dia di debit di piutang usaha. Ketika udah dicatat penjualan, barang udah dikirim, berarti dia udah terutang PPN. Gitu ya. Nah, ini kalau ada uang muka. Ketika ada uang muka tersebut sudah langsung terutang PPN. Nah, kemudian ketika ada pelunasan, PPN yang belum dibuatkan faktur, maka dibuatkan faktur, gitu ya. Misalnya ini, dia menjual tanggal 22 itu dengan harga berapa itu? 500 dikali 15, berarti berapa? 7.500.000 ya, 7.500.000. Kemudian udah dikasih DP dulu 3.300.000. Nah, berarti kas pada uang muka penjualan. Oke, sebentar. Kita buatkan di Excel biar lebih gampang ya dipahami. Oke. Ketika dia membayar uang muka, mendapatkan uang muka gitu ya, mendapatkan uang muka bagi penjual, berarti dia dapatkan kas pada uang muka. Uang muka ini, uang muka penjualannya, uang muka penjualan ini posisinya ada di utang gitu ya, ada di kredit. Sebenarnya kalau diingat-ingat lagi di akuntansi keuangan yang di buku KISO itu, ini sama halnya dengan apa? Unearned sales revenue. Nah, ini sebenarnya analoginya sama kayak ini uang muka penjualan itu. Nah, tadi berapa? 3.300.000 sudah termasuk PPN. Terserah kalian mau pisah atau mau langsung gabung. Kalau dipisah berarti ya tadi 3.300.000, ini 3 juta, ini juga 3 juta. Kemudian di sini kas pada PPN pajak keluaran. Sebesar 300.000. Bagi pembeli, ya berarti tinggal dibalik. Bagi pembeli tinggal dibalik. Uang muka, penjualan, pembelian pada kas, kemudian ada PPN, pajak masukan, dan kas. Jumlahnya sama. Oke, begitu kira-kira. Oke, kita lanjut. Nah, oke, ini tadi nah, ketika udah dilakukan pengiriman barang ya, ada pengiriman barang, maka PPN yang belum ditagih itu langsung dibuatkan faktur pajak gitu ya. Barang dikirim. Nah, tadi kan harganya 7.500.000, kemudian ada uang muka 3 juta, dan pajak keluaran yang belum ditagihkan kan harusnya 750, di awal udah difakturkan 300, berarti sisanya 450. Di gampangnya gini,
Ini kan saat pembayaran uang muka. Sekarang saat pengiriman barang. Saat pengiriman barang, berarti apa? Account receivable pada sales. Ya di sini ada uang muka ya kan? Uang muka penjualan sebesar salesnya 7.500.000, uang mukanya 3 juta. Jadi di sini tinggal berapa itu? 4.500.000. Nah, kemudian ada PPN. Ada PPN yang harus diminta gitu. Jadi di sini akan menambah AR dan PPN TK. Nah, jumlahnya tentu saja kan tadi awalnya 750 dikurangi 750.000 dikurangi 300.000 dari uang muka. Jadi tinggal 450. Oke, gini. Nah, jadi gitu ya, kalau kalian bingung jurnal jadi satu gini, bisa aja jurnalnya lebih gampang. Jadi jurnal-jurnal akuntansi keuangan yang biasa itu kalian tulis aja dulu. Kemudian pajak-pajaknya itu tinggal nempel gitu. Dia nggak mumet gitu. Oke, ini berarti sebaliknya buat si pembeli, tinggal dibalik aja, nggak ada masalah. Oke, kemudian saat apa ini? Saat pelunasan dia udah nggak terutang PPN lagi, gitu ya. Nah ini retur, ketika retur dia dibalik kan, retur penjualan pada kas, persediaannya balik, HPP-nya berkurang. Nah ini saat barangnya diterima, sedangkan kita jurnal PPN-nya saat nota retur itu kita terima. Ya, berarti kan bisa beda tuh ketika barang nyampe sama nota returnya nyampe, itu bisa beda. Nah, nota retur dia nggak selalu harus bareng sama barangnya gitu kan, nota retur. Jadi tinggal dibalik, sebelumnya dia punya pajak keluaran karena barangnya dikembaliin, berarti pajak keluaran di debit, kemudian kasnya dibalikin. Nah, ini berarti asumsinya dia udah dapat uangnya gitu ya, udah dibayar dia, jadi harus dikembalikan. Kalau misalnya penjualannya kredit, berarti ini adalah account receivable. Oke, ini buat pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Berarti dia pilihannya cuma dua. Kalau nggak dibebankan ke laba rugi, berarti dia nanti akan dikapitalisasi. Kapitalisasi biasanya buat aset-aset yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, gitu ya. Kayak di sini membeli kendaraan sedan itu termasuk salah satu pajak masukan yang tidak boleh dikreditkan. Ya memang udah di state di undang-undangnya kalau membeli kendaraan sedan itu nggak boleh, PPN-nya nggak boleh dikreditkan. Nah, karena nggak boleh dikreditkan, berarti harus kita biayakan atau dikapitalisasi. Nah, sedan termasuk aset tetap, berarti harus kita kapitalisasi PPN. Kayak gitu ya. Oke, kemudian biaya perbaikan. Oke, ada pertanyaan. Mas, PPN atas jasa konsultan pajak dapat dikreditkan atau enggak? Oke, pertanyaannya bagus ya. Oke, kita balik dulu. Apa itu PPN yang bisa dikreditkan? PPN yang bisa dikreditkan adalah PPN yang berhubungan dengan apa? Manajemen, pemasaran, distribusi, produksi. Ya enggak? Nah,
membayar jasa konsultan pajak itu, ini kalau aku sebenarnya itu termasuk yang boleh dikreditkan. Karena ketika jasa konsultan pajak itu termasuk kategori ke manajemen. Nah, jadi kalau nggak ada konsultan pajaknya, dia kan nggak bisa, gampangnya nggak bisa lapor SPT gitu. Itu kalau aku boleh sih sebenarnya PPN pas jasa konsultan. Kayak gitu ya. Jasa konsultan pajak. Oke, ini kalau ada pemanfaatan jasa perbaikan dari luar daerah Pabean. Oke, ini kita bahas nanti. Atau sekarang aja ya. Sekarang aja lah. Nah, jadi konsepnya adalah ketika kita membebankan biaya, itu kita gunakan kurs Bank Indonesia. Nah, sedangkan ketika kita menghitung pajak-pajaknya, itu kita gunakan kurs Menteri Keuangan. Nah, misalnya ini, nilai penggantiannya adalah 50.000, kurs KMK. Kalau uang untuk melaksanakan revaluasi aset tetap dalam perlakuan perpajakan itu gimana? Oke. Uang untuk melaksanakan revaluasi aset tetap. Itu gimana maksudnya ya? Uang untuk melaksanakan revaluasi aset tetap dalam perlakuan perpajakan. Kayak misalnya itu ya, kita bayar penilai gitu. Kita bayar penilai buat revaluasi perpajakan gitu. Ya, gitu kan. Maksudnya mungkin kayak gitu ya. Uang untuk melaksanakan revaluasi aset tetap. PTX mengeluarkan 400 dalam rangka revaluasi tetap tujuan perpajakan. Bentar. PTX. Nah, ini aku jawab nanti aja ya. Aku cari dulu, juga agak membingungkan sebenarnya. Oke. Kalau kurs saat transaksi, nah itu sebenarnya kadang itu digunakan saling bergantian gitu ya sama kurs tengah BI. Nah, jadi kalau nggak ada kurs tengah BI ya kita pakai kurs saat transaksi itu. Nah, tapi biasanya emang lebih banyak menggunakan kurs tengah BI. Kayak gitu ya. Kurs tengah BI itu apa tuh? Kurs tengah BI itu kan dalam satu bulan itu kan saya tanggal 1 sampai tanggal 30 itu kan kurs berubah-ubah. Nah, biasanya BI membuat semacam rata-rata gitu. Buat semacam rata-rata kursnya. Itu namanya kurs tengah BI. Kalau ada dua-duanya dipakai kurs tengah BI dulu ya, benar. Pakai kurs tengah BI dulu. Tuh. PPN JLN itu apa? Oke. Kayak gini ya. PPN jasa luar negeri. Misalkan, bentar, aku pindahin dulu. Misalkan PTA itu membayar jasa konsultan dari X Ltd. Nah, ini namanya memanfaatkan jasa luar negeri. Misalkan nilainya berapa tadi di PPT? 50.000 ya. Nah, nilainya 50.000.
Nah, kalau memanfaatkan jasa dari luar negeri itu aspek pajaknya ada dua, ada PPN dan ada PPh pasal 26, gitu kan? Ya, berarti ada dua aspek pajaknya. Nah, pertama kita jurnal dulu biayanya, biaya jasa misalnya. Biaya jasa tadi keterangannya kurs setengah BI-nya 300, kurs 13.200 ya. 13.200, kurs KMK-nya 13.000. Nah, berarti aku tulis dulu kurs BI 13.200, KMK 13.000. Berarti dia nanti biaya jasa pada PPN masukan. Nah, jadi kalau kita impor, kita memanfaatkan itu pajak masukannya boleh dikreditkan ya, PPN masukan. Kemudian pada misalnya kas atau utang itu nggak apa-apa. Pada utang PPN JLN. Nah, kenapa kok muncul utang di sini? Karena kita wajib setor sendiri. Nah, kita wajib setor sendiri. Nah, kenapa kok kita wajib setor sendiri? Ya karena penjualnya di luar negeri, nah, gitu ya. Berarti nggak bisa motong kita. Nah, kalau normalnya itu kan penjual melakukan memungut PPN, nah, yang di sini yang pembelinya tinggal menjurnal PPN masukan. Karena penjualnya di luar negeri, berarti kita wajib menyetorkan sendiri, gitu ya. Makanya di sini muncul utang PPN jasa luar negeri. Nah, biaya jasa itu menggunakan kurs PI ya. Kurs PI 50.000 dikali dengan 13.266 juta. PPN-nya menggunakan kurs KMK. Rp50.000 dikali dengan 13.000. Di sini dikali dengan 10%. Oh, ini kurang 0 nih, 50.000. Oke, ini ya. Nah, utang jasa luar negerinya ya berarti sama dengan ini kan. Kemudian di sini masuk nih. Nah, gitu. Nah, jangan lupa ada apa? Ada pemotongan PPh 26. Sebenarnya lebih enak dibahas nanti pas sudah masuk output, tapi nggak apa-apa lah. Kita masukkan di sini. Berarti utang pada utang PPh pasal 26. PPh pasal 26 normalnya berapa? 20%, ini non P3B. 20% dikali dengan berapa tadi? 50.000 dikali dengan 13.000. Ini PPh pasal 26-nya. Jadi secara nggak langsung ini sebenarnya bisa dijadikan satu jurnal, biar nggak bingung dipecah ini. Mengurangi utangnya, gitu ya. Ingat kalau PPN itu pasti jumlahnya nambah, tapi kalau PPh output itu nanti jumlahnya berkurang karena dia memotong. Gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Oke. Nah, kalau PPNBM dia nggak bisa dikreditkan, berarti dia nanti dikapitalisasi ke barangnya, gitu ya. Jangan lupa kalau PPNBM cuma dikenakan sekali, yaitu pada saat impor atau saat produksi. Kayak gitu. Ini apa lagi nih?
Oke. Nah, PPN pemakaian sendiri. Sebenarnya kenapa sih kok ada PPN pemakaian sendiri gitu? Yang aneh kan ya. Kok kita membangun disuruh bayar pajak PPN gitu. Padahal kalau misalkan nih aja kita membangun sendiri kan, kita beli semen gitu misalnya. Kita beli semen itu berarti sebenarnya udah mengandung PPN kan. Anggap aja kita belinya dari PKP gitu. Sebenarnya kita udah dipungut PPN. Nah, tapi kenapa kok kita disuruh nambah lagi PPN-nya? Sebenarnya filosofinya tuh gini. Filosofi dari KMS tuh gini. Pembangunan semacam ya gedung gitu. Anggap aja gedung. Itu normalnya itu dilakukan oleh perusahaan jasa konstruksi kan. Nah, dilakukan oleh perusahaan jasa konstruksi. Kemudian jika kita membangun jadi jasa konstruksi ini dia akan menyerahkan gedung kan, menyerahkan gedung ke kita. Ini ditambah dengan PPN, ya kan? Tambah dengan PPN. Nah, sedangkan kalau kita membangun sendiri, berarti kita nggak ada yang memungut PPN atas gedung tadi. Nah, untuk menghindari potensi pajak yang hilang, itu diwajibkan menggunakan PPN KMS tadi, kegiatan membangun sendiri. Gitu ya. Nah, biar nggak memberatkan, makanya dia tarifnya itu DPP-nya ya. DPP-nya itu dia cuma 20% dari biaya. Gitu. Terus sebenarnya filosofinya dari KMS itu. Sebenarnya juga sederhana sih jurnalnya. Berarti tiap tanggal berapa ya itu kalau KMS store? Tanggal 15 ya. Ya kalau nggak salah tanggal 15 harus disetor. Ya, berarti ya ketika kita membeli itu nanti ada bangunan dalam penyelesaian, biaya-biayanya ini didebitkan ke bangunan dalam penyelesaian, kas, dan juga ditambah PPN KMS. Nah, PPN KMS ini nggak bisa dikreditkan, dia langsung masuk ke nilai bangunannya gitu ya. Oke, bagaimana penjurnalan atas transaksi Juli Oktober? Sama aja, nggak masalah. Nah, ini yang perlu kita review lagi ya, teman-teman. Biasanya ini sering banget, banyak banget yang bingung gitu. Masalah ini yang sebagian yang penghitungan kembali pajak masukan. Oke, kita buat contohnya ya. Misalkan PTA memproduksi menghasilkan jagung dan minyak jagung. Nah, ini yang contoh yang klasik banget ya. Minyak jagung. Jagung dia bukan objek pajak, minyak jagung objek pajak. Nah, di bulan Januari membeli truk gitu ya, membeli truk seharga 100 juta. Aja gitu. Jadi kalau 100 juta PPN-nya berapa? PM-nya 10 juta. Nah, truk ini digunakan buat mengangkut hasil produksinya, ya, baik berupa jagung ataupun minyak jagung. Nah, di bulan Januari berarti gimana? Di bulan Januari, dia misalnya punya PK, PK-nya misalnya punya 200, PM-nya cuma dari truk gitu misalnya. Berarti dia 10 juta.
Nah, udah dibebankan, udah dikreditkan semuanya. Kurang bayar ini 190. Ini di bulan Januari. Nah, karena terkali digunakan buat penyerahan yang terutang dan tidak terutang di akhir tahun, pajak masukan itu harus dihitung lagi gitu. Nah, misalkan penyerahan jagungnya itu jagungnya 2M gitu. 2M dan minyak jagungnya 3M. Berarti totalnya berapa? 5M kan? Berarti pajak masukan yang boleh dikreditkan itu berapa tadi? 3/5 dikali dengan 10 juta dibagi 4. Nah, gitu kan? Ini berapa nih? Sama dengan 3/5 dikali 10 juta dibagi 4. Nah, ini yang boleh dikreditkan. Sedangkan 3/5 dapat dari mana? Oke. Penyerahan jagung 2M, penyerahan minyak jagung 3M. Berarti yang boleh dikreditkan itu cuma pajak yang terkait dengan apa? Minyak jagung kan? Nah, yang penyerahan yang terkait dengan jagung biasa ini nggak boleh dikreditkan. Sehingga yang boleh dikreditkan berarti cuma 3/5. Berarti pajak masukan yang sudah dikreditkan itu ya berarti 10 juta dibagi 4. 2.500.000. Nah, selisihnya ini harus disetor. Itu terus sampai 4 tahun selesai. Itu ya. Oke. Nah, berarti kalau misalnya di bulan Januari tadi kan udah dicatat nih apa itu? Mobil, truk ya. Truk. Jurnalnya gimana? Nah, ya jurnalnya ini. Truk tadi berapa? Berapa sih? 100 juta. Ya kan? 100 juta. Ini kan. Kemudian di sini ada pajak masukan 10 juta. Ini di bulan Januari ya. Bulan Januari. Kemudian di sini ada kas lah misalnya gitu. Tinggal di jumlah 110 juta. Nah, di akhir masa dia berarti gimana? Di akhir masa, ini tadi kan, PKPM. Berarti PK, pajak PM, kemudian utang. Berapa tadi? 2,5 juta dari mana? 2,5 juta. Nah, ini 10 juta dibagi 4 ya. Jadi PPN dari truknya tadi dibagi 4. Nah, jadi
sebenarnya yang dikreditkan di Januari tetap 10 juta, tapi buat menghitung berapa yang harus disetor tambahan itu harus dibagi 4. Gitu. TK-nya 200 juta ini. 200 juta, pajak masukannya tadi 10 juta, utang PPN-nya 190.000. Oke. Oke, gitu ya. Itu maksudnya 1 juta itu disetor kembali ke negara kan atas PM yang sudah dikreditkan. Ya benar. Jadi penghitungan ulang pembayaran terakhirnya di bulan Maret. Tuh. Nah, misalkan gini. Kemudian kita tahu nih di bulan Desember. Nah, di bulan Desember itu kan kita punya ini nih. Dibagi 4 dari mana, Kak? Waduh, dibagi 4 itu dari undang-undang ya. Enggak undang-undang juga sih, dari PMK. Kalau aktiva tetap itu dibagi 4, kalau biaya yang tahun berjalan, ya biaya yang habis dalam total itu enggak dibagi 4, tapi langsung. Sebenarnya ada 4 itu udah aturan yang udah lama banget. Jadi dia itu menganggap kalau semua aktiva tetap itu dibaginya 4 gitu. Kalau nggak salah, kalau bangunan itu 10 ya. Nah, coba dicek lagi. Oke. Ya, ini buat mereview aja. Oke, ini sama kayak tadi sebenarnya. Nah, ini cuma dia berarti kan tadi kalau di contoh tadi itu dia punya 1 juta yang seharusnya nggak dikreditkan gitu. Jadi dia akan mengurangi lagi pajak masukannya sebesar 1 juta di sini nih. Jadikan beban pajak yang tidak dapat dikreditkan. Oke, habis. Oke, sekarang kita masuk ke pop-up sebentar. Nanti kita latihan soal. Oke, kalau PPh pasal 25. PPh pasal 25 dibayar tiap bulan kan ya, dibayar tiap bulan, jatuh tempo tanggal berapa? Tanggal 10. Tanggal 10 dia dicatatnya ke prepaid tax atau pajak yang dibayar di muka pada kas. Nah, ini udah biasa lah ya, pajak dibayar di muka tiap bulan kayak gitu, pajak dibayar di muka sampai akhir tahun. Nah, yang penting ini yang pasal 21, 22, 23. Kalau PPN itu kan dia konsepnya mana yang lebih dulu antara pengiriman barang dan pembayaran gitu kan. Sedangkan kalau pasal-pasal PPh yang pokok itu lebih banyak ke saat pembayaran gitu. Jadi ketika misalnya Pemda A gitu membeli barang, perusahaan menjual barang ke dinas kesehatan gitu misalnya. Nah, itu selain terutang PPN, dia juga terutang PPh pasal 22. Nah, PPh pasal 22-nya itu dipotong saat pembayarannya gitu ya. Nah, ini contoh pasal 21. Oke, kita langsung contoh yang ini. PT Oke Jaya melakukan pembayaran gaji kepada pegawai tetap sebagai berikut. Gaji pokok, tunjangan makan, jumlah. Oke. Premi asuransinya sebagai berikut.
Kemudian ada juga iuran dana pensiun. PPh yang dipotong sebesar itu. Nah, PPh dipotong ini biasanya udah langsung diketahui sih kalau di matkul akuntansi pajak, jadi nggak usah ngitung. Jurnalnya ini, gaji ini terdiri dari gaji pokok, tunjangan, transport, dan tunjangan makan, 240 juta. Nah, biaya asuransi dibebankan terpisah, 1080. Kemudian juga ada biaya THT dan pensiun. Nah, yang perlu diperhatikan sebenarnya di sini, konsep dana pensiun di Indonesia itu pembayarannya dibagi dua ya. Ada yang dibayar sama perusahaan, ada yang ditanggung sama pegawainya sendiri melalui pemotongan gaji. Nah, yang ditulis di biaya pensiun ini, biaya THT dan pensiun ini cukup biaya yang ditanggung sama perusahaan. Misalnya di sini berapa ini? 8850 dan 5 juta itu berarti berapa? 13 kan? 13.880. Ya, 13.880 yang ditanggung sama pegawai 6.500. Berarti sisanya 7.380 ini di debit ke akunnya perusahaan. Nah, gitu. Kemudian ada lagi kasus bagaimana jika pajaknya ditanggung oleh PT Oke. Nah, ketika pajaknya ditanggung, jadi pegawai itu menerimanya itu bersih ya, jadi nggak dipotong pajak karena ditanggung PT Oke. Nah, ini berarti dia akan muncul beban pajak di sini. Nah, karena beban pajak di sini, maka kas yang diterima pegawai akan naik. Nah, dari 227 jadi 233 karena dia nggak dipotong gitu, ditanggung. Nah, ini kalau diberikan dalam tunjangan. Nah, kalau diberikan dalam tunjangan, dia langsung masuk ke beban gaji gitu. Kenapa kok dibedakan? Karena kalau diberikan dalam tunjangan, dia sifatnya deductible ya, boleh dibebankan di koreksi fiskal. Kayak gitu ya. Sebenarnya pasti nanti ini jumlah pemotongan pajaknya naik ya, karena dia di gross up di atas, jadinya nambah, otomatis PPh 21-nya nambah. Tapi ini buat contoh aja, biar nggak menyulitkan, jadi ya ini dimasukkan aja gitu langsung. Pasal 22 konsepnya kurang lebih sama kayak tadi. Ketika kita melakukan impor. Nah, impor kayak tadi, ketika impor untuk mencatat barangnya itu menggunakan kurs BI. Kalau tunjangan 21 ditanggung pemerintah. Tunjangan pasal 21 ditanggung pemerintah. Itu maksudnya gimana tuh? Tunjangan pasal 21 kok ditanggung pemerintah? Tunjangan itu kan berarti kan diberikan oleh perusahaan. Nah, gitu. Kok tunjangan pasal 21, kecuali kalau PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Nah, gitu. Kalau tunjangan pasal 21 ditanggung pemerintah itu kok nggak pernah dengar aku. Nah, itu nggak pernah dengar kalau tunjangan pasal 21 ditanggung pemerintah, itu nggak pernah dengar aku. Setahu aku nggak ada. Nah, itu ya. Kalau PPh yang ditanggung pemerintah itu biasanya yang buat PNS itu ya. PNS itu PPh-nya ditanggung pemerintah, PPh pasal 21-nya. Nah, PPh pasal 21-nya ditanggung pemerintah, itu buat PNS biasanya. Salah dengar, nggak apa-apa. Kita belajar itu ya, kalau ada yang ditanyai langsung tanya aja, nggak masalah. Nah, ini balik lagi ke sini, mengimpor bahan baku dengan CIF-nya 10.000. Nah, yang dicatat di persediaan itu sesuai dengan kurs BI-nya. Nah, untuk menghitung pajak-pajaknya, kita gunakan kurs KMK. Nah, jangan lupa kalau impor itu yang dicatat sebesar nilai impor ya. Nilai impor itu berarti apa? CIF ditambah dengan bea masuk. CIF kalian udah pasti udah apalah ya, cost insurance freight ditambah dengan bea masuk, itu nilai impor, ditambah bea masuk lainnya. Tapi sekarang udah jarang bea masuk lain.
Nah, jadi langsung kayak gini, PP pasal 22 sebesar 2.383. Nah, makanya di sini sama kayak PPN tadi, dia munculnya 2 kali. PPh dua-duanya yang bisa dikreditkan, sama muncul ini kas atau bank. Nah, kas atau bank ini mengandung PPh 22 dan bea impor, bea masuk maksudnya. Nah, kenapa kok nggak langsung dimasukkan ke impor, utang impor? Karena barang itu nggak bisa keluar dari bandara kalau belum dibayar ya. Ditahan di bea cukai kalau dia belum dibayar. Jadi nggak bisa diutang, harus dibayar dulu. Pasal 23, nah ini sama kayak tadi, ya, misalnya biaya perbaikan mengandung PPN dan juga kita wajib memotong, sama kayak tadi lah ya. Oke. Biaya perbaikan, pajak masukannya 1 juta, utang PP pasal 23-nya 200.000. Nah, sisanya kita bayar ke pemilik jasanya, PT Apple Teknik, pemberi jasa. Sedangkan yang jurnal dakwaan PT Apple Teknik ya berarti tinggal kebalikannya. Pasal 26 sama, cuma ada gross up. Nah, ini sebenarnya gross up ini agak itu ya, apa namanya, bisa dibilang metode gross up ini kayak tax planning gitu. Jadi sebenarnya kan gini nih ceritanya, yaitu biayanya cuma 50.000. Nah, tapi yang pihak yang luar itu nggak mau dipotong gitu, nggak mau dipotong. Nah, akhirnya caranya dia, pokoknya dia maunya 50.000 ini udah net gitu, yang incorporate itu, yang di luar negeri. Nah, caranya si perusahaan akhirnya melakukan gross up gitu. Karena kalau ditanggung, ya nih, misalnya di sini ada ditanggung beban pajak pasal 26. Ketika ditanggung dia nggak bisa dikreditkan. Akhirnya perusahaan melakukan gross up. Nah, jadi ini dinaikkan, biayanya itu dinaikkan. Biaya apa namanya? Biaya jasanya dinaikkan. Biar perusahaan luar negeri nerimanya net 50.000. Nah, kalau biayanya dinaikkan, berarti kan nanti PPh-nya kan berkurang lah ya. Meskipun kita dapat PPh pasal 26 lah, itu katakan gitu. Tapi PPh akhir tahunnya nanti pasti bakal lebih kecil. Gitu ya. Ini semacam tax planning. Kita emang nggak punya aturan yang melarang ini sebenarnya. Nah, ini pasal 24. Seingat cara menghitung PPh pasal 24 yang boleh dikreditkan? Ya, masih lah ya. Pokoknya PPh rumusnya berarti apa itu? Penghasilan di luar negeri dibagi dengan penghasilan kena pajak dikali dengan PPh yang terutang. Itu maksimal jumlah yang boleh dikreditkan. Tuh. Ya, pasal 4 ayat 2. Kak, kalau penghitungan metode gross up ini diketahui di soal. Enggak juga sih, paling nanti cuma dibilang perusahaan melakukan gross up gitu, nanti kita tinggal menghitung sendiri gitu, jadi nggak diketahui. Ini bisa aja diketahui ya, terserah sih yang buat soal sih, nanti kalian paham cara menggross up-nya ini. Ini gampang sih, berarti kan kalau dia mintanya 50% itu net, berarti sudah dipotong pajaknya 20%. Nah, berarti kalau 20% 50.000, 100-nya berapa? Nah, gitu kan. Berarti ya 62.500 itu kita aja sebenarnya. Kayak gitu ya. Oke. Oke, yang terakhir materi apa ini? Apa namanya? Kalian yang buat terakhir itu apa?
PSAK 46 ya. PSAK 46. Sebenarnya kalian nggak perlu baca yang di PPT itu ya, yang susah banget itu dipahami, itu yang pemulihan aset itu ya. Nggak masuk akal itu, susah dipahami. Nah, sebenarnya PSAK 46 itu apa? PSAK 46 itu sebenarnya gini. Dulu banget nih, dulu kita tuh bingung gitu, ceritanya gitu. Soalnya kan gini, penghasilan sih, apa namanya, sales ya, sales. Kalau di atas itu sales, kemudian HPP, kemudian ini dapat gross profit ya, gross profit, kemudian ada biaya-biaya ya kan, biaya-biaya operasional, kemudian ada kita dapat apa, earning before tax ya kan, earning before tax. Kemudian dapat apa, kemudian dikurangi dengan tax expense, apa namanya, tax expense ya, income tax expense. Nah, income tax expense dapat apa, net income. Nah, ini kan strukturnya kurang lebih gini. Ini net income. Nah, dulu itu kita bingung nih, yang dicatat di sini tuh income tax expense ini yang berdasarkan komersial atau yang berdasarkan fiskalnya gitu, karena di pajak kan kita melakukan koreksi fiskal ya. Bingung gitu, jadi dulu tuh bingung ceritanya. Akhirnya dibuat jalan tengahnya, ya udah deh dicatat semuanya aja gitu, catat dua-duanya. Itulah yang melahirkan PSAK 46 gitu. Nah, jadi misal oke, kita buat gini misalnya. Sales, sebelumnya dijelasin dulu beda tetap dan beda temporer ya. Beda temporer. Beda tetap itu beda karena undang-undang pajak nggak memperbolehkan untuk dibiayakan misalnya, atau memang nggak diakui sebagai penghasilan. Contoh apa? Natura, gitu. Beban natura. Beban natura. Itu kan di komersial boleh, di pajak nggak boleh. Sedangkan beda temporer itu terjadi ketika di akuntansi itu boleh, di pajak boleh, tapi cuma beda waktu pengakuan. Nah, gitu. Contohnya apa? Contoh paling gampang ya, penyusutan. Nah, beda temporer inilah yang akan menghasilkan semacam apa ya? Kalau di sini disebutnya itu aset pajak tangguhan dan juga utang pajak tangguhan. Jadi karena ada biaya-biaya yang pengakuannya beda, itu beban pajaknya itu jadi bergeser. Gitu. Harusnya dibaca di sekarang, ternyata bebannya diakui di masa mendatang. Gitu. Oke. Contohnya gini, sales pada, kok sales pada sih? Salesnya misalnya 100 nih. Kemudian dikurangi dengan penyusutan. Anggap aja ini biar sederhana, bebannya cuma beban penyusutan ya. Salesnya 100, ini akuntansi biasa, ini yang pajak. Penyusutan dia menurut akuntansi seharusnya berapa? 20 gitu misal. Kemudian menurut pajak dia cuma boleh 10. Ini berarti ada koreksi apa? Koreksi positif kan? Koreksi positif. Nah, berarti di sini dia berapa? Di sini dia EBT-nya, earning before taxes-nya
Ya 80, di sini 90. Oke. Nah, berarti teksnya berarti berapa? Anggap aja pakai 25 lah ya. 25% dikali dengan 20. 25% dikali dengan. Nah, jadi perbedaan antara pajak yang ditulis di beban pajak yang menurut akuntansi komersial dan juga yang menurut pajak. Nah, yang dicatat di laporan keuangan itu yang mana? Dibuat semacam jalan tengah gitu. Beban pajak sama dengan beban pajak ini ditambah dengan ditambah atau dikurangi, ditambah dengan beban pajak tangguhan atau dikurang ya, atau dikurangi dengan deferred tax revenue itu apa? Penghasilan pajak tangguhannya. Penghasilan pajak tangguhan. Nah, itu konsepnya gitu. Nah, ketika kita mendapatkan koreksi positif di beda temporer kan ini kan. Kalau beda tetap nggak ngaruh. Maka ini akan menghasilkan apa? Aset pajak tangguhan. Pajak tangguhan itu deferred tax asset. Nah, ketika kita mengakui aset, otomatis kita harus mengkredit apa? Revenue kan? Deferred tax revenue. Jangan bingung ya kalau bahasanya beda-beda. Yang Inggris ada yang Indonesia emang. Ini deferred tax revenue atau penghasilan pajak tangguhan. Ini deferred tax asset. Memang anak STAN tuh kalau jurnal tuh suka gonta-ganti, kadang pakai bahasa Indonesia, kadang pakai bahasa Inggris. Karena belajarnya pakai bahasa Inggris, tapi ujiannya pakai bahasa Indonesia gitu. Oke, kalau dia koreksi positif, dia menghasilkan deferred tax asset. Nah, kalau kita mengakui aset, kita harus mengkredit revenue. Sebaliknya, kalau koreksi negatif, kalau kita mengkoreksi negatif, beda temporer, maka kita akan dapat utang. Deferred tax liability. Kemudian karena kita mengakui utang, kita akan mengakui juga di debit beban. Deferred tax expense. Gitu ya. Konsepnya gitu aja sebenarnya. Nah, berarti beban pajak yang ditulis di laporan keuangan nanti itu adalah beban pajak ini ditambah dengan beban pajak tangguhan atau dikurangi dengan penghasilan pajak tangguhan. Nah, beban pajak kini itu apa? Beban pajak kini itu yang ada di sini nih, yang menurut fiskal. Menurut fiskal itu namanya beban pajak kini. Oke, gitu. Berarti beban pajak nanti itu ada kini, pajak kini, beban pajak kini. Oke, bentar. Sebelum ke situ, ini dulu. Kalau dari sini kita lihat dapat apa nih? Koreksi positif kan? Koreksi positif berarti kita nyatetnya nanti deferred tax asset, ya kan? Assets. Di kredit deferred tax revenue. Besarnya berapa? 25% dikali dengan koreksi positifnya.
koreksi positifnya berapa tadi? 10 kan? 10. Ya, ini 2,5. Ini juga sama. Jadi nanti di laporan keuangannya beban pajak itu terdiri dari beban pajak kini sebesar berapa tadi? 22,5 ya kan? Dan beban pajak tangguhan. Beban pajak penghasilan pajak tangguhan. Pajak tangguhan. Penghasilan pajak tangguhan ini berarti minus ya, minus 2,5. Jadi di sini netnya beban pajak tahun ini adalah 20. Nah, sama kayak yang di akuntansi. Nah, hasil perhitungan ini akan sama, maksudnya ini kan 20, di akuntansi 20, itu akan sama kalau nggak ada beda tetap. Nah, makanya kalau ada beda tetap, itu nanti dia beda lagi. Nanti pasti lebih kecil atau lebih besar. Beda pencatatan deferred tax asset sama deferred tax liability itu gimana ya? Oke, jadi balik lagi ke sini. Ini kan tadi penyusutan nih, menurut akuntansi 20, menurut pajak 10. Berarti dikoreksi berapa sih? Koreksi fiskal berapa? Positif kan? Koreksi fiskal positif 10. Ya kan? Jangan bingung ya. Menurut akuntansi boleh 20, tapi menurut pajak cuma boleh 10. Berarti koreksi fiskal positif. Sini positif ya. Koreksi fiskal positif 10. Positif 10. Nah, ketika kita dapat koreksi fiskal positif 10 dari beda temporer, jadi syaratnya itu cuma dari beda temporer ya. Kalau dari beda tetap itu nggak pengaruh ke pajak tangguhan. Nah, itu nanti ketika kita dapat koreksi positif, kita akan mencatat deferred tax asset. Nah, ketika kita mencatat deferred tax asset, kita harus mencatat penghasilan dong. Sebaliknya gitu, kalau kita dapatnya negatif, berarti kita membebankan, kita dapatnya liability, kemudian kita harus mendebit beban. Nah, sebenarnya maksudnya apa sih kalau deferred tax asset itu? Nah, jadi gini, sebenarnya kayak gini, akuntansi bilangnya tax-nya 20. Sebenarnya kita maunya cuma bayar 20 nih, tapi kok pajak mintanya 22,5 gitu kan. Nah, buat mengkompensasi ini, kita punya namanya aset. Nah, aset ini bakal mengurangi pajak di masa depan gitu. Pajak kita di masa depan akan berkurang. Karena kan gini, kalau di akuntansi 20 20 20, misalnya asetnya harganya 100 ya. Asetnya harganya 100, 20 20 20 berarti 5 tahun udah habis. Sedangkan di tahun ke-6 menurut pajak karena dia per tahunnya 10, berarti masih sisa 5 tahun lagi. Berarti di tahun ke-6 itu masih ada beban pajak 10. Nah, nanti di tahun ke-6 itu pajak menurut akuntansi sama pajak menurut perhitungan rekonsiliasi itu akan lebih besar yang menurut akuntansi. Nah, disitulah deferred tax asset tadi akan digunakan gitu. Yang dimaksud dengan dipulihkan itu seperti itu sebenarnya. Kayak gitu ya. Oke, kita coba latihan. Ntar aku pindah dulu. Oke. Kalian UTS kapan? Senin ini berarti ya? Senin. Katanya dengar-dengar kok pakai 2 kamera gitu ya. Ya enggak itu. Mas, kalau terjadi penjualan aset, jurnalnya gimana? Maksudnya gimana? Yang di tadi, yang di ini ya, yang di penjualan aset.
ya nggak masalah. Kalau penjualan aset, nanti dia akan, jadi penjualan aset itu apa tuh? Penjualan aset itu kan berarti nanti jurnalnya dia, penjurnalnya itu nanti dia sebenarnya nggak berhubungan ya itu ya. Kalau dijual berarti apa? Kas pada apa ya? Ini kan akumulasi, penyusutan, kemudian apa? Equipment misal pada gain, misalnya gainnya. Nah, ini dia nggak pengaruh ke akuntansi pajaknya ya. Gitu. Nggak pengaruh ke ininya, nggak pengaruh ke deferred tax-nya. Karena yang mempengaruhi itu cuma koreksi positif pada beda temporer atau koreksi negatif pada beda temporer. Ini kan kalau kayak gini jurnalnya kan nggak ada ngefek ke koreksi fiskal, gitu ya. Oke, kita punya soal, ini soal tahun lalu. Oke, bentar aku nyari cas dulu. Oke, ini ada soal. Ini jam berapa nih? Jam 9. Oke, kita bahas yang ini aja. PT JMT adalah wajib pajak yang mempunyai kegiatan usaha dagang data pembukuannya itu sebagai berikut ya. Oke, bentar. Yang perlu kalian perhatikan adalah mengidentifikasi mana yang beda tetap, mana yang beda temporer. Itu aja sebenarnya kuncinya. Ya. Koreksi, coba kita baca satu-satu. Koreksi harga pokok penjualan. Wajib pajak menggunakan penilaian persediaan, menggunakan pilihan mana yang lebih rendah antara harga perolehan dan harga pasar. Itu ya. Berarti ini maksudnya itu ya, antara cost dan LC NRV. Nah, itu masuk ke beda tetap apa beda temporer. Gitu. Itu masuknya ke beda temporer ya. Jadi penyesuaian harga itu masuk ke beda temporer. Karena di masa depan itu dia asumsikan harganya itu akan segitu gitu loh. Oke. Kemudian di sini beban sanksi bunga pajak itu masuk ke tetap apa temporer? Masuk ke beda tetap. Beban pemberian paket wisata yang juga masuk ke tetap. Penyusutan komersial jelas ya masuk ke beda temporer. Ini juga penyusutan komersial, cadangan penghapusan piutang itu dia masuk ke beda temporer. Gitu. Karena dianggap di masa depan utangnya akan nggak tertagih sejumlah itu. Dan pasal 21 ditanggung perusahaan itu dia masuk ke beda tetap. Beban promosi tidak ada daftar nominatif juga masuk ke beda tetap. Amortisasi fiskal beda temporer. Angsuran atas SPU. Nah, itu dia masuk ke beda temporer ya. Kalian masih ingat yang di AKM 2 tentang leasing. Nah, itu kalau di leasing di akuntansi kan kayak gitu kan. Dihitung apa namanya? Pakai present value ya, pakai present value. Kemudian di jurnal dihitung bunganya gitu kan. Intinya gitu. Nah, tapi kalau di pajak itu kita hitung yang di apa namanya yang dicatat itu langsung sesuai sejumlah pembayarannya. Gitu.
Itu ya. Itu bedanya. Nanti kalian belajar ini di UAS. Buat UAS itu nanti ada SGU. Kalian bakal lihat bedanya di situ. Tapi kalau dihitung nanti jumlahnya itu bakal tetap sama. Nah, itu kenapa dia masuk ke beda temporer. Nah, ini beban notaris hubungan dengan penjualan tanah. Oke, ini kayaknya bisa dianalogikan sama pertanyaan tentang revaluasi tadi ya. Revaluasi itu dia masuk ke penghasilan apa? Penghasilan yang dikenakan PPh final. Nah, berarti biaya-biaya yang terkait itu dia nggak boleh dibebankan. Kayaknya gitu jawabannya. Baru keinget. Oke. Koreksi ini masuk ke apa namanya? Beban masuk ke beda tetap ya. Beda tetap. Untuk koreksi penghasilan di luar usaha, laba penjualan tanah dan bangunan, ini beda tetap. Pendapatan bunga deposito ini beda tetap. Kredit pajaknya kayak gini. Kemudian sebutkan jenis koreksi fiskal. Ya udah ya tadi ya. Berapa penghasilan kena pajak, berapa PPh terutang, berapa pajak yang kurang lebih bayar. Buat jurnal atas pajak yang kurang lebih bayar tersebut. Oke, ini karena udah malam, jadi langsung aja. Kayak gini. Jadi kalian kalian kumpulin mana yang beda waktu, mana yang beda tetap. Kayak gitu ya. Ini slide-nya udah pindah belum? Udah ya. Jadi kalau yang berhubungan dengan PPh final, apapun itu pasti masuk beda tetap yang tidak dapat dibebankan. Jadi beda tetap atau beda temporer itu konsepnya nggak gitu sebenarnya. Konsepnya itu bukan masalah dia PPh final atau enggak. Masalahnya itu bisa dipulihkan atau enggak. Konsep dipulihkan itulah yang menafsirkannya agak susah. Contohnya tadi kalau penyusutan, dia di tahun 1 sampai 5 dia bisa membebankan, di tahun ke-6 sampai ke-10 dia bisa membebankan, tapi di pajak masih bisa. Kayak gitu, itu namanya dipulihkan. Jadi seolah-olah pajak di tahun ini itu akan, kalau misalnya kita tahun ini dapat deferred tax aset, nah aset itu akan mengurangi pajak di masa depan. Begitu. Itu namanya dipulihkan. Kemudian kalau ini terkait PPh final itu kan sebenarnya gini, PPh final misalnya dapat bunga deposito itu kenapa kok tetap, karena dia selamanya kan tadi kan gini konsepnya, kalau beda tetap itu menurut akuntansi boleh, menurut pajak nggak boleh gitu kan. Sedangkan kalau di apa namanya, di akuntansi pajak itu dia di akuntansi boleh, di beda temporer itu kan kalau di akuntansi dia boleh, di pajak dia juga boleh, cuma beda cara pengakuan, beda waktu pengakuan. Nah, sedangkan kalau tadi contohnya bunga deposito itu kan di akuntansi dia boleh diakui, tapi di pajak dia nggak diakui karena dia masuk yang PPh final gitu, nggak diakui ke penghasilan yang normal, dan itu selamanya nggak akan diakui gitu, bukan masalah waktunya kayak gitu ya. Nah, jadi emang harus dikira-kira dan dinalar gitu. Tapi itu kayaknya ada deh daftarnya itu di slide yang tentang beda tetap dan beda waktu, nanti dicari ya di pertemuan 6 kalau nggak salah. Oke, ini kita dapat, sudah kita kumpulin beda waktu dan beda tetap. Ya, tadi udah dikumpulin. Kemudian sanksi bunga, paket wisata, dan seterusnya ini yang beda tetapnya. Nah, laba rugi fiskal biasalah ya. Pasti udah paham lah ini. PPh terutangnya berapa, ini aku pakai tarif 25%. Jadi terserah kalian kalau mau pakai tarif berapa sekarang? 22? 22 apa 20? 22 ya? Berubah terus soalnya. Belum ada setahun dah berubah lagi, dibatalin lagi. Jadi udah gampang lupa. Ini aku pakai tarif 25%.
kredit pajaknya sesuai yang ada di soal tadi. Nah, kita dapat PPh kurang lebih bayar segini. Nah, berarti kita jurnal nih. Kita jurnal beban. Kita jurnal dulu buat ini PPh yang harus dibayar. Beban pajak kini. Nah, beban pajak kini tadi beban pajak menurut perhitungan fiskal ya kan, menurut perhitungan dari rekonsiliasi. Kita sebenarnya juga rekonsiliasi tapi model ke bawah kan. Kalau kalian biasanya kan akuntansi, koreksi positif negatif, fiskal gitu, model ke bawah. Beban pajak kini berapa tadi? Ini ya, beban pajak kini 6 sekian ini, 6 sekian. Kemudian kita kreditkan PPh-nya. Kemudian PPh apa? PPh prepaid ya ini, prepaid taxes, prepaid tax 22. Prepaid tax 22, 23 dan seterusnya. 23, 25. Pas 25. Prepaid tax 25. Ini angkanya menyesuaikan. Oke, semoga benar. Nah, di sini kita akan dapat nih dari hitung-hitungannya PPh-nya kurang bayar. Berarti di sini muncul utang pajak PPh 29. Iya benar, PPh 29. Ya, berarti tinggal selisihnya kan. Ini dikurangi dengan, sebenarnya bisa aja langsung kalian ambil dari perhitungan yang di bawah tadi. 63 25 555. Nah, sekarang masalah pajak tangguhannya. Ya, pajak tangguhan kita lihat nih dari beda waktu. Kalau pajak tangguhan itu selalu kalian harus langsung lihat ke beda waktunya. Ini ya enggak benar. Gitu. Beda waktunya dia berapa ini? 207. Berarti dia kayak ada pertanyaan. Premi yang dibayar karyawan sama yang dibayar perusahaan itu bisa dibebankan. Oke, premi yang dibayar karyawan. Oke, bentar ya. Premi yang dibayar karyawan. Premi yang dibayar karyawan. Itu di SPT karyawannya, SPT karyawan itu non deductible. Kenapa? Karena ketika nanti dia dapat dapat apa itu namanya? Dapat klaim asuransi, itu nanti dia non objek pajak. Nah, dia nanti di sini kan apa namanya? Premi ya, premi. Ketika bayar premi dia non deductible, ketika dia dapat klaim itu dia non objek pajak. Masih ingat prinsip deductible, taxable, non deductible, non taxable. Nah, itu sebenarnya, tapi itu sebenarnya nggak berlaku umum sih, tapi emang itu nggak berlaku ke semua kondisi, tapi secara umum memang itu filosofi gitu, kayak filosofi. Sedangkan premi yang dibayar perusahaan di SPT perusahaannya itu dia preminya itu deductible, ketika dapat klaim itu taxable. Jadi dicek lagi di pasal 4 ayat 3. Termasuk premi buat karyawannya gitu ya. Masuk premi buat karyawannya itu dia masuk ke deductible. Kalau JHT oke, sorry bentar, ada satu lagi. Nah, ketika perusahaan pegawai itu menerima premi yang menerima apa namanya ya, pembayaran
ada bagian premi yang dibayar perusahaan, itu dia akan masuk ke SPT-nya gitu sebagai objek pajak. Gitu. Dan kalau JHT, jaminan hari tua dan pensiun atau pensiun ini ya, itu bagi perusahaan itu dia deductible. Sedangkan bagi karyawan dia non deductible. Nah, gitu. Jadi pengenaan pajaknya bukan objek pajak, bukan objek pajak yang dibayar perusahaan. Itu yang kakak jelasin dari sisi karyawan. Kalau dari sisi perusahaan, yang mana nih? Yang premi apa yang JHT? Yang premi, kalau yang premi. Nah, ini kan dari sisi, memang ini dari tahun ke tahun pasti membingungkan gitu ya. Jadi nggak usah bingung. Jadi kan gini konsepnya. Perusahaan itu bayar premi buat pegawai kan? Iya nggak? Buat bayar premi buat pegawainya. Nah, itu buat dia itu deductible. Itu deductible. Ini yang kita bahas dulu. Kita bahas premi yang buat pegawai aja ya. Premi yang buat pegawai. Premi asuransi yang buat pegawai. Jadi ini bukan asuransi gedung atau asuransi mesin gitu ya. Kita ulangi lagi di sini. Premi yang buat pegawai itu bagi perusahaan, premi tadi deductible. Nah, sedangkan bagi karyawan, premi tadi yang dikasih sama perusahaan itu taxable. Nah, itu saja. Ini buat premi yang asuransi pegawai. Sedangkan kalau asuransi lain-lain, misalkan katakan asuransi gedung. Oke, sebelum ke sini ini dulu nih. Ini premi yang dibayar perusahaan, yang dibayar perusahaan. Oke, kok malah nggak kelihatan. Ini yang dibayar perusahaan. Sedangkan yang dibayar pegawai, premi asuransi yang dibayar sendiri oleh pegawai, bagi pegawainya itu, preminya non deductible ya. Kemudian ketika nanti menerima dia non objek atau non taxable gitu ya, non objek pajak. Premi itu maksudnya JKK, JKM ya, benar. Yang buat pegawai itu loh. Itu konsepnya gitu. Bagi perusahaan dia deductible, bagi karyawan dia taxable. Oke, ini yang dibayar perusahaan. Kalau dibayar sendiri, nggak boleh dikurangkan oleh pegawainya. Sampai mana tadi? Oke, ini ya, tentang PPh. Nah, kemudian kita jurnal apa? Pajak tangguhannya. Pajak tangguhan. Oke, kita dapat di sini beda waktunya adalah net positif ya. Ini positif ya. Net positif. Ketika kita dapatnya net positif, berarti muncul apa? Deferred tax asset.
ya kan? Nah, karena dia net positif, beda waktunya. Kenapa yang metode LCRV masuk ke beda temporer? Oke, jadi begini, sebenarnya itu kan semacam kayak apa ya istilahnya? Ya, sebentar, tak carikan dulu. Oke. Oke, di sini ya. Penilaian persediaan, misalnya akuntansi menggunakan job will, ini sama aja kayak LCNRV, kemudian pajaknya menggunakan harga perolehan, itu nanti dia masuk ke beda waktu. Ya juga ya gimana ya penjelasannya yang enak gitu. Oke. Oke, mungkin gini. Kalau kita misalnya kita punya inventory ya. Inventory kita punya 100 gitu, katakan. Atau 80 lah biar nanti naiknya enak. 80 ini menurut cost ya. Menurut cost. Kemudian LCNRV LCNRV dia 100 gitu. Ini di tahun 2020. Ini sekarang tahun berapa sih? 2021. Dan 2021-nya sales-nya 100. Ini menurut akuntansi ya. HPP lah ya. HPP ini sudah dijual semua itu berarti dia 100 kan? Nah, 100 berarti dia di sini 0 gitu ya. Sedangkan kalau di pajak 100 ini 80 ini berapa? 20. Nah, di akhir tahun sebelum kita mengakuinya jadi 100 itu kan kita butuh jurnal ini kan? Inventory pada apa itu namanya? Gain. Lupa aku. Apa? Unrealized gain. Benar nggak? Unrealized gain atau apa ya? Tidak dalam, pokoknya gain gitu. Pokoknya gain. Di sini nambah 20, di sini nambah 20. Ya enggak? Nah, ini kita akui di tahun ini. Berarti sebenarnya di sini selain komponen ini kita juga punya gain 20 gitu. Nah, sedangkan di pajak ini nggak boleh kan? Ya benar nggak? Nah, di sini udah kelihatan nih. Kalau di pajak dia meskipun dia nggak mengakui LCNRV ini dia punya dapat income 20. Nah, tapi sebenarnya di akuntansi pun meskipun dia kelihatannya 0, dia juga punya ini gain-nya 20. Nah, jadi kayak memulihkan gitu. Oke, kayaknya kurang lebih gitu. Sama kayak pencadangan utang gitu. Gitu ya.
Oke, langsung ke sini, deferred tax asset, kemudian deferred tax revenue. Berarti 25% dikali dengan ini net positif. Oke, ini ya, deferred tax revenue. Berarti kalau di laporan laba rugi nanti yang di akuntansi, beban pajak sama dengan beban pajak ini ditambah dengan beban ini ya, deferred tax revenue. Berarti beban pajak ininya ini, deferred tax revenue-nya minus. Berarti beban pajaknya net berapa? Ini kan 6543. Sedangkan kalau di fiskal seharusnya berapa dia? 25% kali ini kan 6531. Nah, kok beda gitu? Kok beda? Karena dia ada beda tetap. Tuh, ada beda tetap. Tadi kan kalau dicontohkan sama kan harusnya. Nah, karena dia ada beda tetap, hitung-hitungannya jadi beda. Gitu. Jadi yang dicatat di laporan keuangan nanti ini. Nah, jadi udah terselesaikan tuh masalah berapa sih yang beban pajak yang harus dicatat di laporan keuangan. Oke gitu, udah malam juga. Yang soal yang satunya yang ini, yang apa sih namanya, yang menjurnal, sebenarnya mau sekalian tapi nggak cukup waktunya, nanti aku share aja ya jawabannya ya. Ini udah aku bikin sebenarnya. Oke, ini yang jurnal-jurnalnya. Oke, nanti kalian ini ya, kalau bingung ini dari mana, tinggal di formula trace presiden. Kok nggak bisa? Nggak bisa ya kayak langsung gitu. Ini berarti harus masing-masing. Oh, keliru. Trace precedence. Nah, trace precedence. Nah, bisa tahu nih ini dari mana sih angkanya gitu. Trace precedence. Kayak gitu. Udah 9:30. Oke, terima kasih udah join. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Tadi udah kejawab ya kenapa kalau revaluasi itu biaya-biayanya kena boleh dibebankan apa enggak. Jadi nggak boleh karena dia penghasilannya dikenakan PPh final. Oke, terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Excel-nya aku kasih ke koornya ya. Terima kasih, Kak. Semangat UTS-nya. Waalaikumsalam. Meskipun pakai 2 kamera, udah beli tripod belum kalian? Oke. Aku live dulu ya.